Baik, mari kita lanjutkan dengan materi mengenai Python package dan juga modul. Apa itu? Jadi sebetulnya Python modul itu jika kita menginginkan mengatur suatu kode secara logik, ya. Jadi kita kodenya sudah banyak dan ingin dikumpulkan dalam satu package. Ya, jadi mengelompokkan kode yang berhubungan dalam suatu modul sehingga kita lebih mudah untuk memahami dan digunakannya pada kemudian hari. Ya. Nah, modul itu adalah objek pada Python dengan atribut yang diberi nama secara bebas. Jadi, Anda bisa menamakannya apapun, ya, selama itu tidak bentrok dengan Python modul bawaannya. Secara sederhana, modul itu adalah file yang berisi kode-kode Python yang sangat banyak. Ya, selain kode juga, di situ ada file-file Python yang berbeda-beda. Nah, modul dapat didefinisikan juga ya mengenai fungsi, kelas, dan juga variabel. Ya. Nah, di dalam masing-masing ini adalah berisi kumpulan kode yang dapat kita eksekusi. Lalu, Python modul itu ada di mana? Nah, di sini kita bisa mendapatkannya dari current directory. Artinya, ketika kita mencoba membuat file Python, nanti di situ ada directory lagi. Ya, di dalam directory-nya ada beberapa file Python atau kode-kode Python yang bisa kita dieksekusi. Ya. Nah, jika misalkan di current directory tidak ditemukan, maka Python akan mencoba mencarinya di Python path. Biasanya, jika Anda pertama kali menginstall Python, nanti ada pertanyaan, Python path-nya mau disimpan di mana? Ya, di environment variable. Jika Anda menggunakan Windows. Jika Anda menggunakan Linux, Python akan memeriksa ke path default-nya. Ya, by default ada di user, local, library, dan Python. Ada di situ di dalamnya. Nah, jalur pencarian ini disimpan di dalam sistem namanya sys, ya, dengan variabel sys.path. Ya, di situ berupa direktori saat ini, Python path atau path default yang tergantung diinstalnya ada di mana, di direktori mana. Itu kira-kira gambarannya mengenai Python modul. Nah, lalu contohnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh gambaran mengenai Python package. Misalkan kita memiliki package untuk game. Ya, Anda membuat aplikasi yang mengenai games misalkan ya. Nah, di dalam package games ini Anda perlu menginitnya. Jadi Anda perlu membuat __init__py. Ini menandakan bahwa directory game ini merupakan Python package. Ya. Nah, lalu di dalam Python package tersebut, Anda memiliki subpackage yang lain, misalkan sound, image, level, dan lain sebagainya. Nah, jika misalkan directory tersebut adalah subpackage, ya, dan bisa dipanggil di kemudian hari, Anda pun perlu membuat init.py lagi. Ya, di dalam init.py itu nanti misalkan untuk sound, apakah kita akan load menggunakan sound, akankah kita play sound atau pause. Image pun sama, begitupun level. Ya, sehingga Anda perlu menandakannya dengan init.py ini. Ya, secara garis besar, ini adalah gambarannya secara piramida. Ya, jadi di sini ada code, di sini ada modul, di sini ada package. Artinya, di dalam package itu, dia memiliki kumpulan-kumpulan modul. Ya, kumpulan modul. Nah, di dalam modul itu sendiri, dia ada kumpulan-kumpulan Python code. Gambarannya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana mengimport Python package? Cara mengimportnya, Anda tinggal menuliskan import math. Misalkan Anda ingin mengimport modul bawaan Python untuk fungsi-fungsi matematika. Ya. Nah, di sini Anda bisa tinggal menggunakannya straightforward tanpa Anda harus membuatnya. Ya, ini misalkan Anda ingin melihat angka dari pi berapa. Ya, jadi tinggal import, ya ini math, lalu print math.py. Nah, di sini hasilnya 3,14 sekian. Ya. Atau bisa juga Anda directly import, ya, jadi from math import py. Nah, sehingga tidak perlu lagi math.py. Ya, sehingga Anda tinggal menggunakan print py yang sudah diimport di atas. Ya. Nah, lalu jika Anda ingin mengimport seluruh package
atau seluruh modul yang ada di dalam package math ini, Anda tinggal menggunakan from math import bintang. Artinya, semua yang ada di dalam directory math ini bisa Anda gunakan. Ya, selama Anda mengetahui masing-masing fungsinya yang ada di dalam package tersebut. Misalkan ini pi. Ya, di dalam pi ada apa lagi? Misalkan ada faktorial, misalkan ada kuadrat, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa lihat di situ. Nah, lalu bagaimana jika Anda menginginkan modul yang tidak ada bawaannya dari Python? Misalkan untuk visualisasi, misalkan untuk membuat web, misalkan untuk memanipulasi data dengan menggunakan Pandas atau NumPy. Yang perlu Anda lakukan adalah hanya tinggal menginstall package yang di luar bawaannya Python. Misalkan di sini, Anda tinggal tulis di dalam command prompt, ya, tentu saja perlu terhubung dengan internet. Nah, di sini Anda tinggal tulis pip install package name. Package-nya apa? Misalkan PyTorch, TensorFlow, NumPy, Keras, Pandas, ya, dan lain sebagainya. Nah, dicontoh di sini adalah instalasi Matplotlib, ya, sehingga Anda bisa membuat visualisasi yang similar seperti apa yang ada di MATLAB. Ini cara menginstall package. Nah, sehingga yang tadinya tidak ada dari bawaan instalasi Python, Anda bisa menggunakan package-package tambahan ini. Ya. Nah, ini contoh ya, salah satu package yang biasa digunakan untuk menganalisa data yang paling sederhana adalah dengan menggunakan Matplotlib ini. Ya, ini visualisasi dengan Python ya, bisa statistik, animasi, ya, interaktif, dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa menggunakan Matplotlib. Nah, nanti di tutorial kita akan fokus nanti ada bagian mengenai visualisasi. Bagaimana menggunakan package ini. Nah, sebelum kita melanjutkan praktek, kedepannya saya akan menggunakan Visual Studio Code, ya, karena nanti saya ingin menunjukkan posisi package dan juga Python filenya, seperti yang ada di sini. Misalkan saya ingin membuat package yang tidak ada bawaannya di Python, dan juga tidak ada kita install dengan menggunakan pip tadi, yang ada di repository Python, ya, yang open source. Nah, saya ingin membuat sendiri. Nah, strukturnya seperti ini. Jadi, misalkan Anda punya parents directory di atas ini, ya. Di dalamnya ada package Fibo, ini untuk Fibonacci. Misalkan saya ingin membuat suatu fungsi matematika yang akan menunjukkan bilangan Fibonacci. Atau nanti ada simple package. Ya, di dalam simple package ini ada dua file, ya, Python A dan Python B. Nah, lalu eksekusinya, Anda harus disimpan file Python-nya, bisa yang dalam berbentuk Jupyter Notebook, atau bisa juga dalam bentuk .py. Nah, nanti kita lihat di prakteknya seperti apa, ya, untuk membuat package ini. Namun sebelumnya, sebaiknya Anda menginstall dulu Visual Code. Ya, jadi setelah ini, saya akan menunjukkan secara cepat, ya, untuk instalasi Visual Studio Code dan juga integrasi Jupyter Notebook terhadap Visual Studio Code ini. Mari kita lanjutkan kepada bagian praktek.